Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Teknotener. Baiklah sobat, di hadapan kita sekarang ini ada sebuah HP yaitu Oppo A1K ya sob ya, yang mana LCD-nya itu keadaan bergaris seperti ini ya sob ya. Ini bukan bergaris lagi, namun ini pecah ya sob ya. Dan ini punya Bapak RT saya, jadi beliau minta tolong untuk digantikan LCD-nya ya sob ya. Dan di sini pun sebenarnya ada Realme C2 dan ini LCD-nya itu kebetulan sama, namun ini sama-sama rusak ya sob ya. Jadi kita akan belikan LCD baru, ini sebagai intermezzo aja. Dan yap, di sini saya sudah membeli LCD barunya sesuai permintaan Bapak RT. Oke, kita unboxing dulu. Di sini saya sudah belikan silikon case, kemudian juga ini ada tempered glass yang nanti akan kita pasang. Ada tempered glass, kemudian ini ada penutup speaker, karena saya nampak di sini tutup speakernya udah nggak ada ya sob ya. Dan ini LCD-nya merek Live Future. Nah, jadi LCD LF ini salah satu LCD yang saya rekomendasikan di dua video saya sebelumnya, yaitu rekomendasi merek LCD terbaik menurut teknotener.com part 1 dan part 2 ya sob ya. Jadi bisa dilihat di video-video sebelum ini. Oke baik, sebelum membuka LCD, alangkah baiknya kita matikan dulu HP-nya ya sob ya. Kita matikan dulu HP-nya. Jadi ini masih bisa disentuh, sepertinya masih bisa disentuh. Kemudian langsung kita lepaskan untuk SIM cardnya dulu. Jadi ini sengaja videonya tidak saya percepat ya sob ya. Jadi sekalian disclaimer lagi nih, bahwa video ini bukan untuk suhu ya. Jadi ini untuk sobat yang mungkin ingin belajar memasang LCD sendiri, bisa simak videonya sampai selesai. Nah untuk tipe backdoor yang seperti ini, alias yang menyatu dengan frame-nya, dengan frame samping ini, jadi tidak perlu dipanaskan dan tidak perlu alat tambahan ya sob ya untuk mencongkelnya. Jadi cukup gunakan kuku sobat aja kalau misalnya panjang. Kalau misalnya kurang panjang, bisa menggunakan alat bantu pembuka backcover seperti ini, terbuat dari aluminium yang elastis. Namun ini karena kuku saya cukup panjang, jadi kita tinggal buka aja seperti ini. Oke, up. Karena di sini tidak ada modul fingerprint, jadi aman. Langsung aja kita tarik. Namun perhatikan, ini tombol-tombol ini yang biasanya suka hilang gitu, jatuh ke bawah meja lah, atau misalnya terpelanting kemana gitu. Jadi ini mohon diperhatikan ya sob ya, karena tombolnya cukup kecil dan kadang-kadang dia suka lompat-lompat gitu. Baik, kita amankan dulu untuk backcovernya ya sob ya. Oke, dan di sini kita bisa langsung aja untuk mencopot baut-baut ini ya sob ya. Kita bisa menggunakan obeng. Oke. Baik, kita amankan dulu, termasuk baut-bautnya kita amankan. Dan step berikutnya adalah kita copot konektor baterainya ya sob ya. Jadi konektor yang harus kita copotkan pertama itu adalah konektor baterainya. Jadi jangan konektor LCD-nya ataupun motherboardnya dulu untuk board bawahnya ini, tapi konektor baterainya untuk menghindari konslet ya sob ya. Oke baik, selanjutnya kita langsung aja tarik si baterainya ini. Nah, lejat ya sob ya. Dan ini kita amankan juga. Dan kita buka
plastiknya seperti ini, cukup setengah aja. Kemudian kita rekatkan ke sini, ke sebelahnya. Kemudian kita copot untuk konektor LCD-nya. Ini konektor LCD ya sob ya. Oke, baik. Dan di sini sobat bisa menggunakan cairan penghancur lem, ataupun kalau misalnya tidak ada bisa memakai thinner ya sob ya. Namun alangkah baiknya memakai cairan penghancur lem atau glue remover. Oke, kita gunakan secukupnya. Oke, baik, kita gunakan secukupnya. Dan bisa kita memakai blower untuk memanaskan LCD-nya ya sob ya, agar lebih mudah melepasnya nanti. Kita panaskan secara merata di bagian pinggir-pinggir LCD ini, karena nampaknya ini bukan LCD ori ya sob ya. Kemungkinan ini sudah pernah diganti, dan biasanya kalau sudah pernah diganti itu lemnya lebih banyak. Jadi kita harus lebih memanaskan ini untuk melepas LCD-nya. Nah, untuk bagian mesin di atas ini sebenarnya seharusnya bisa dicopot dulu agar lebih aman. Namun kalau misalnya sobat malas mencopotnya, untuk bagian atasnya ini jangan terlalu panas sobat. Oke, cukup. Oke, kalau dirasa cukup, kita coba untuk melakukan penarikan LCD-nya ya sob ya. Kita coba melakukan penarikan. Kita perlahan aja, dimulai dari tengah bisa, dari atas bisa. Oke, kalau misalnya sudah terangkat seperti ini, sobat bisa menggunakan pembuka ini yang seperti ini tadi. Oke, kita akan angkat sedikit demi sedikit ya sob ya, seperti ini. Dan ini nampaknya sudah berhasil terangkat. Oke, dan ini penampakan LCD bekasnya ya sob ya. Dan ini penampakan LCD bekasnya. Kita amankan dulu. Dan coba kita perhatikan sekeliling frame-nya ini. Di sini tentu masih banyak sisa-sisa lem ya sob ya. Dan ini wajib sekali untuk dihilangkan. Oleh karena itu kita bisa menggunakan kembali thinner. Kita pakaikan atau kasih secukupnya di sekeliling frame-nya ini. Kemudian nanti kita harus benar-benar bersihkan ya sob ya. Kita bisa tunggu dulu beberapa saat. Kemudian kita bisa bersihkan dengan bantuan pinset seperti ini. Dan dalam menggunakan pinset itu sobat harus hati-hati karena ujung-ujungnya ini tajam. Nah, jadi bisa sobat lihat untuk remah-remah dari lemnya itu sebanyak ini ya sob ya. Jadi harus benar-benar bersih. Kita akan singkirin dulu. Setelah dirasa semuanya bersih, baru kita unboxing LCD barunya ya sob ya. Oke, di sini dapat kupon. Ini adalah LCD merek LF Live Future yang warna biru. Ini lumayan bagus. Oke, kita lepaskan dulu segelnya.
Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pengeleman ke frame itu kita testing dulu alias uji coba dulu ya sob ya, tanpa dilem kita pasangkan, kemudian kita hidupkan dulu menggunakan baterai. Oke, kita coba nyalakan ya sob ya. Nah, jadi bagi sobat yang bingung memilih merek LCD ataupun memilih LCD yang bagus, itu silahkan tonton video saya, itu ada 2 ya sob ya, rekomendasi LCD terbaik menurut teknotenar.com, itu part 1 dan part 2. Di situ dijelaskan alasan-alasan, kemudian tipe-tipe LCD yang bagus. Oke, sepertinya untuk sentuhan lancar. Oke, baik, untuk sentuhan lancar, aman, terkendali. Dan kita standby-kan dulu kurang lebih 5 menit. Dan video ini akan saya percepat ya sob ya. Nah, kenapa kita standby-kan dulu selama 5 menit atau kalau bisa lebih? Itu untuk menjaga-jaga atau untuk menghindari dan meminimalisir kita menombok ya, kalau sebagai teknisi ataupun orang yang jualan LCD lah, seperti itu. Karena terkadang ketika LCD kita tes itu bagus, namun setelah dilakukan pengeleman itu terjadi blank hitam, bahkan tidak bisa disentuh atau ya mati gitulah LCD-nya. Kalau tidak bisa disentuh kan masih hidup ya. Kadang ada yang sampai blank ataupun gelap. Oke, baik, sepertinya ini cukup bagus ya sob ya. Oke, kita coba kita lemkan. Kita copotkan dulu. Kita kasih lem, pertama-tama kita kasih lem di bagian framenya. Kalau saya biasanya itu menambahkan sedikit double tip seperti ini ya sob ya, sedikit double tip. Jadi gunanya double tip ini agar menghindari LCD bergeser sendiri ya sob ya. Atau banyak tuh LCD yang tiba-tiba kebuka karena mengalami overheat. Nah, untuk menghindarinya itu ya kasihkan aja double tip seperti ini, cukup 2 aja, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Kemudian seperti biasa kita kasihkan lem secara merata di pinggir framenya ya sob ya. Ingat, di pinggir framenya. Jadi jangan sampai melebar ke tengah, cukup di pinggirnya saja. Sip. Dan sobat perhatikan jangan sampai bagian atas ini yang ada lubang-lubang untuk sensor ini kena juga ya sob ya. Itu jangan sampai, kecuali di bagian tengah ini, karena kita akan memasang penutup speaker tadi ya sob ya. Jadi ini ada penutup speaker untuk Oppo A1K atau Realme C2, itu sama. Terkadang memang ini tidak dihiraukan, jadi sebenarnya nggak pengaruh lah, tapi alangkah baiknya kita pasang. Untuk double tipnya jangan lupa kita buka dulu. Dan kita presisikan LCD-nya sob ya. Baik. Untuk menghindari penekanan berlebihan, kita cukup letakkan seperti ini, kemudian kita tekan secara merata. Jangan sampai terlalu menekan. Dan pastikan bagian bawahnya ini tidak ada serpihan-serpihan ataupun kotoran, apalagi baut ya sob ya. Karena
bisa jadi LCD-nya akan pecah. Langsung pasangkan kembali konektor LCD-nya. Baik, kita ratakan seperti ini ya sob ya. Ratakan seperti ini. Kemudian kita pasangkan kembali baterainya. Kita pasang konektor baterainya. Jadi ingat tadi yang pertama dibuka adalah konektor baterai, dan untuk pemasangannya yang terakhir dipasang adalah konektor baterai. Jangan sampai terbalik ya sob ya, karena bisa jadi konslet. Oke, selanjutnya kita pasangkan penutup mesinnya. Setelah semua baut dirasa kencang dan cukup, kita langsung pasangkan saja back covernya ini ya sob ya. Dan perhatikan untuk tombolnya jangan sampai hilang, untuk tombol luarnya. Nah baik, selanjutnya kita tunggu lem ini kering dahulu ya sob ya. Kita tunggu lem ini kering dahulu. Namun kita bisa menggunakan karet seperti ini. Menggunakan karet seperti ini. Kenapa menggunakan karet? Karena saya rasa karet ini lebih aman. Bisa juga menggunakan slot tip. Namun slot tipnya lagi habis. Lebih aman dari yang dijepit seperti ini ya sob ya, karena kalau misalnya terlalu menekan itu terkadang terjadi error. Oke baik, sepertinya ini sudah cukup kering dan kita akan coba lepaskan dan kita akan lakukan kembali pengetesan ya sob ya. Jangan lupa kita pasangkan dulu SIM cardnya. Oke, kita tes kembali sentuhannya. Ini normal ya sob ya. Oke baik, dan kita akan langsung pasangkan temper glassnya ya sob ya. Temper glassnya kita langsung pasangkan. Ini salah satu temper glass murah terbaik menurut saya sob ya, karena ini sudah anti statis alias tidak menempel fingerprint, dan ini pinggirannya curve sehingga tidak sakit di tangan dan cukup tebal, dan yang pasti harganya itu di bawah 10.000 aja. Baik, kita lepaskan. Dan kita presisikan ya sob ya. Dan kita langsung pasangkan silikon case nya, karena ini spesial untuk Bapak RT ya sob ya. Sip.
Sip, kita coba melakukan pengecasan. Oke, sip, masuk. Halo guys. Oke, dan ini adalah hasilnya sob ya. Sekaligus kita pasangkan anti gores, dan ini LCD lamanya, barangkali beliau mau menyimpan daripada di sini juga nggak kepake sob ya. Nah, itulah step by step bagaimana cara mengganti LCD Oppo A1K dengan benar ya sob ya, step by step, dan dijamin berhasil. Jadi silahkan bagi sobat yang mungkin pingin belajar, monggo ya sob ya, ikutin tutorial ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.